Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat sore. Terimalah salam saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini topik yang sulit, tapi saya yakin Anda sekalian bisa mengerti untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Karena apa yang kita bicarakan merupakan hal yang sangat perlu. Nah, topiknya selenting tadi sudah dinyanyikan, disebut-sebut, tapi itu tidak dikatakan. Tapi topik besarnya sudah disebut, yaitu tilakana. Ada kata tilakana tadi ya. Tilakana artinya 3 corak universal. Tapi topik yang akan saya bicarakan cuma salah satu, yaitu anatta. Anatta itu artinya tanpa aku, tanpa jiwa, tanpa roh, tanpa nyawa, apalagi ingsun atau apalah yang orang katakan tentang sesuatu itu. Karena sampai sekarang kalau Anda jujur pada diri sendiri, tidak usah sama saya tidak peduli itu. Kalau Anda mengatakan diri Anda punya jiwa, maka saya tanyakan, apa Anda sudah pernah lihat jiwa Anda itu? Siapa yang sudah lihat? Padahal kalau kita memang punya, mau tahu kan ya? Tapi kenapa dengan sampai usia sekarang ini kok nggak tahu? Malah yang muncul, nah dalam pengertian awam atau umum, jiwa orang lain yang dilihat. Yaitu di suatu malam yang sepi, tak berlampu, tiba-tiba muncul bayangan putih. Ada jiwa, ada roh, ada setan datang. Saya juga daklannya tanya, kok tahu itu setan? Kecuali yang pemilik itu dulu sengatan, ya boleh aja lah. Kalau yang dibilang setan beneran asura, kok tahu? Dari mana? Nah itu daklannya pandangan rakyat. Jadi sekali lagi topik kita adalah tentang anatta. Itu berkaitan memang secara umum dengan hal-hal yang lain seperti dalam tilakana itu yang populer diucapkan sebagai sabi sangkara anicca. Nah itu menarik gitu. Sabi sangkara anicca. Segala sesuatu yang berfenomena, berbentuk atau apa saja yang kita bisa bayangkan tentang sesuatu itu, termasuk ide, itu dibilang sangkara. Itu adalah sabe sangkara anicca. Sabe artinya semua, segala-gala. Sangkara itu segala bentuk atau buatan pikiran sekalipun yang kita pikir secara abstrak. Itu adalah tidak kekal. Ada juga di alam ini yang kita tahu, tapi memang kita tidak buat. Itu kekal. Hati-hati ya. Yang dibilang kekal itu banyak orang salah mengerti. Padahal ada sesuatu juga yang biasanya kita sadari itu ada dan itu kekal. Yaitu ruang. Space. Itu kekal. Yaitu ruang itu maksudnya seperti ruang di dalam gedung ini, atau kalau kita keluar lebih luas lagi sampai di angkasa raya. Itu kekal. Kalau tidak ada ruang, kita mati semua. Kita nggak bisa jalan karena bukan ruang. Di perut kita ada ruang, sebab itu kita bisa makan. Kalau nggak ada ruang, bagaimana mau makan? Ruang adalah kekal. Jadi yang bilang kekal di dunia ini jangan cuma bilang nibbana
Tuhan. Enggak, itu banyak hal juga bilang kekal. Ada juga yang bilang maha buta rupa. Nah, ini lebih pelik. Maha buta rupa maksudnya kepadatan, zat padat. Itu tetap kekal ada sebenarnya. Karena disebutkan bahwa bumi yang luas ini berasal dari cairan, cairan berasal dari udara. Berarti kepadatan itu, bilang besi pun berarti ada di udara. Karena semua yang di bumi ini berasal dari udara. Sebab itu saya suka ngeledek-ngeledek kalau bicara, maksud saya mengeritik tajam sebenarnya. Barang yang paling padat di dunia ini atau paling keras, apa itu namanya? Ya? Apa yang paling keras? Apa? Ya, kedengaran? Coba tegas. Benda paling terkeras di muka bumi ini, apa itu? Ya. Yang paling terkeras di muka bumi ini bukan baja, bukan besi. Tapi malah yang kelihatan gampang pecah, yaitu intan alias berlian. Intan mentahnya belum diasah. Berlian kalau sudah kena sinar langsung brilian. Maksudnya bercahaya gemerlap. Itulah cahaya yang bercahaya gemerlap itu yang dibilang berlian. Padahal kalau belum diasah itu kelihatan batu biasa. Nah, rumus kimianya, kalau apa tuh namanya? Kalau emas rumus kimianya kan apa? AU kan ya. Nah, kalau intan rumus kimianya apa? Kalau besi rumus kimianya Fe. Kalau intan apa? Kok banyak belum tahu? Apa tuh? Intan rumus kimianya adalah udara sebenarnya, gas alias karbon. Karbon kan gas. Yang keluar dari knalpot itu banyak karbon itu, sebab itu jadi hitam. Nah, karbon yang umum, yang populer di masyarakat kita kalau mau lihat itu arang. Kalau dia sudah keras, cukup keras, itu batu bara. Bikin keras lagi sampai dingin 6000 derajat, itu intan. Yang bikin sendiri intan itu, bikin dingin aja, pakai kulkas khusus. Kalau Amerika sudah canggih, dia bisa bikin, tapi baru sampai dingin 4000 derajat. Kalau intan dari Afrika Selatan itu, memang intan yang sudah 6000 derajat, sebab itu kerasnya luar biasa dahsyat. Nah, intan aja yang begitu keras ternyata dari udara juga. Jadi benerlah Sang Buddha bilang. Dan itu saya kaget baca itu. Di dalam Parinibbana Sutta Sang Buddha katakan, bumi ini berasal dari cairan, cairan berasal dari udara, dan udara ada di angkasa. Canggih beliau kalau begitu. Kok dia tahu? Jadi kalau pikir kehebatan kimianya Sang Buddha, luar biasa dahsyat. Dan benda itu ada di udara. Nah, udara yang ini tidak kelihatan itu kan. Benda apa yang ada di sini? Kita juga nggak lihat. Tapi kok dia tahu? Kalau Anda pergi ke airport lewat jalan Pluit ini keluar, di sebelah kanan itu kan ada apa tuh? Apa nano? Nano apa tulisannya itu? Siapa yang sudah lihat itu? Nah, sekarang nano itu berbicara tentang partikel yang kecil. Tapi begitu bilang partikel paling kecil itu, akhirnya itu sebagai energi, gaya-gaya aja. Nah, itu yang dibilang partikel yang boleh kita sebut kekal. Itu ada terus. Cuma kita sudah tidak bisa lihat dengan mata. Dengan alat canggih baru kita tahu, oh itu ada, kekal. Jadi sebenarnya di dunia ini, kalau kita pinter, bantu dengan alat-alat canggih, kita akan tahu banyak juga yang kekal. Jadi bukan segala-gala seenaknya kita bilang, semua tidak kekal. Oh, karena lu bego. Tapi kalau you pintar, kamu tahu ada banyak juga yang kekal.
Jadi juga cuma bukan dalam konteks umum bilang cuma surga yang kekal, neraka yang kekal. Enggak, benda-benda juga kekal sebenarnya, asal kita pintar. Tapi pintar ya, jangan bodoh. Kalau bodoh kita dikerjain orang. Sebab itu di dunia ini jangan bodoh. Tapi kembali ke topik kita. Jadi segala sesuatu itu prinsip umum bilang tidak kekal, walaupun kita tahu ada yang kekal yang baru saya sebutkan tadi. Jadi apapun yang kita alami, yang kita miliki itu tidak kekal. Itu sudah membantu kita sebenarnya untuk mengatasi banyak persoalan. Tidak ada satu persoalan di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan. Sekurang-kurangnya kita yang selesai. Contoh, utang banyak miliaran, gak bisa bayar, itu kan masalah kan ya? Tapi itu akan terselesaikan kalau kita udah mati. Yang mau nagih siapa lagi atas nama kita kok? Selesai juga. Tapi itu segi dari kacamata materialistis. Tapi awas kalau sudah bicara Buddha Dhamma lebih dalam, yang kita anggap selesai belum tentu selesai, karena itu masih ada ikatan karma kita dengan orang lain. Bisa pada kehidupan berikut. Jadi kita mati pun belum menyelesaikan persoalan itu sesungguhnya. Hukum-hukum manusia biasa oke, selesai. Tapi bicara hukum karma lebih dalam lagi, belum selesai. Karma itu kita mesti selesai. Kecuali, nah ini kecuali, orang itu walaupun masih punya banyak karma yang buruk, tapi dia kuat dan canggih, belajar Buddha Dhamma, menembus pengertian ketidakkekalan. Yang kedua juga, itu tidak kekal adalah duka, dan duka itu terjadi juga gara-gara tanpa aku anatta yang dibilang Tilakana tadi. Asal dia menembus itu dan dia menjadi arahat, maka semua utang tuntas. Begitu dia mati, karena dia jadi arahat. Nanti sebentar kita akan ke situ lagi. Jadi dengan melihat segala sesuatu itu tidak kekal, sebenarnya sudah banyak hal di dunia ini yang membuat kita agak tenang, hidup lebih damai, karena kita mengerti toh semua itu bisa diatasi kok, tidak kekal. Yang kedua, karena ini mesti jadi menyatu, sabe sangkara duka. Sabe sangkara duka ini maksudnya tetap sama dengan anicca tadi. Segala sesuatu yang berbentuk ada, kita rancang dan seterusnya, itu tetap duka. Kenapa itu duka? Tapi ingat, duka di sini bukan dalam artian cuma tidak menyenangkan itu. Tapi segala sesuatu yang tidak bisa dipertahankan itu dibilang duka. Nah, ini akan lebih dalam. Biasanya orang dibilang duka tidak menyenangkan kalau misalnya seperti belum lama ini ada siswa yang tidak lulus. Ada yang menjerit langsung pingsan. Begitu kan di televisi kita nonton. Tapi yang dibilang duka dalam pengertian yang saya maksud termasuk anak yang lulus. Kenapa dia duka? Sebab sekarang dia bergembira ria, tapi begitu dia nanti mulai sekolah, mulai susah lagi dia. Karena mulai kuliah lagi. Banyak tantangan baru yang dia hadapi. Begitu juga sama. Begitu ada orang kawin, sebenarnya dia happy-happy. Tapi begitu sesudah kawin, beberapa hari atau bulan kemudian, ya sudah lain lagi persoalannya. Yang tadinya semua disembunyikan, perasaan direm-rem, bagi orang lain sudah belong. Happy-happy, sudah mulai pelotot-pelototan. Tadi pelotot mesra, sekarang pelototnya sudah bengkok, sudah mulai lain. Nanti yang satu bilang, kok kamu sekarang sudah lain, gak seperti sebelum kita kawin. Nah, kalau orang Buddhis yang pintar tapi yang brengsek, kan Pak Wawor bilang, anicca. Ini dia. Sudah salah membela diri. Nah, itu. Duka mulai kena. Dua-dua duka. Kawin duka, tidak kawin juga duka. Berproses begitu terus.
Nah yang celaka, orang itu menganggap itu penderitaan. Itu susah memang. Ribut-ribut suami istri. Sampai ada yang ngomong, nangis-nangis datang bercerita. Padahal kawin belum lama, sudah ngomong, Romo, kalau saya tahu kawin itu jadi begini, lebih baik saya tidak kawin. Kenapa? Dulu kan happy kelihatannya waktu kawin. Romo, ternyata neraka. Loh, kamu sudah pernah ke neraka toh? Kok sekarang sudah bilang neraka? Ternyata dia begini begitu. Bohong. Baru tahu. Kalau orang sudah mengerti dhamma, dia belajar kritik pasangannya itu, tapi dengan tetap dasarnya cinta kasih. Nah di situ yang dilupakan. Dianggap waktu pacaran aja cinta-cinta bermunculan terus. Kalau sudah habis kawin, sekarang cari duit, bukan cinta yang dipikirkan. Nah disitulah jadi soal. Padahal di berbagai sudut kehidupan, cinta kasih itu tetap jalan. Saya juga ngomong begini dalam pikiran saya karena saya mau kasih tahu supaya ngerti. Dan kalau ngerti, Anda bisa senang dikit lah kalau mau cuma sampai situ. Karena kalau sudah mengerti anicca, apapun yang terjadi, memang anicca. Ya tersenyum aja, bener Sang Buddha lah. Kalau kita sudah ngerti itu, sakit itu kurang sebenarnya. Kesakitan itu sudah banyak berkurang. Anicca kita sudah mengerti, duka kita mengerti. Ternyata sesuatu itu tidak bisa dipertahankan. Itulah yang dibilang duka. Happy-happy terus nggak bisa dipertahankan. Susah-susah terus juga tetap akan satu waktu juga berubah. Nah kenapa semua itu terjadi? Nah itulah inti topik kita. Karena sesuatu itu tidak ada pemiliknya. Jadi nggak bisa perintah. Katanya diri kita ini punya kita. Kita perintah aja kalau memang kita mampu. Nggak boleh sakit. Atau karena belajar dhamma, berlagak dikit aja. Saya tidak akan marah-marah. Jadi begitu kecopetan, langsung tersenyum. Lucu gua kecopetan. Nah kalau sudah mampu memang begitu, maunya begitu. Langsung bilang dalam batin, lihai juga yang copet gua. Gak marah, kenapa? Memang gak ada gunanya marah. Sungguhnya memang gak ada gunanya marah itu. Kecopetan kenapa? Karena kalau kita mengerti cepat, memang smart. Kita kecopetan karena karma buruk kita berbuah. Ya kan? Kan karma buruk. Kalau tadi karma buruk kita setinggi ini, begitu kecopetan, karma buruk berbuah bertambah banyak atau berkurang? Nah kalau karma buruk sudah berkurang, berarti menguntungkan atau merugikan? Nah kalau menguntungkan, perlu marah atau tidak? Kalau marah, kita maki si pencopet, wah so brengsek gak tahu diri. Uang gua mau pakai, mau beli obat, cuma pinjem aja sudah dia colong. Dasar apa karma buruk kita kemana? Bobok tinggi, lebih tinggi lagi. Kalau cuma balik impas, ini naik tinggi-tinggi. Yang tolol siapa? Nah sebenarnya tersenyum aja. Karma buruk saya sudah berkurang. Kalau begitu logikanya setuju nggak? Setuju ya? Nah sekarang saya balik. Khusus kepada manusia yang dibilang wanita. Kalau wanita diperkosa, karma baik atau karma buruk yang berbuah? Nah belum diterangkan sudah tertawa karena sudah mengerti maunya kemana. Kan karma buruk yang berbuah sampai diperkosa, kan turun. Nah kalau sudah karma buruk karena diperkosa, karma sudah turun, karma buruknya berkurang, menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan atau merugikan kalau karma buruk sudah turun? Menguntungkan kan? Nah sebab itu kalau diperkosa langsung bilang sama si laki-laki, tempeleng dia, brengsek lu, kenapa berhenti, terusin. Kenapa begitu? Ya kritik dia, mesti dikritik apa yang kamu lakukan tidak baik. Kamu marah-marah juga,
Ya karena ini sudah sampai di ambang batas untuk tidak marah. Karena apa yang dia lakukan keterlaluan. Tapi kalau salah mengerti, celakalah dia. Mas, lain kali ulang lagi deh. Nah, itu namanya bego, sudah sinting. Itu namanya sudah selingkuh itu kalau begitu. Habis sudah minta aja. Nah, hati-hati pakai logika maksud saya tadi. Hati-hati. Jangan salah pakai itu. Jadi itulah. Kalau bermain tentang pengertian dengan adanya anatta tanpa aku yang kekal, jadi kita tidak bisa perintah diri kita ternyata. Karena memang tidak ada diri, yang ada cuma karena pandangan itu sudah dibuat, sudah direkayasa. Dari kecil kita sudah diajar punya aku, dan itu tertanam di batin kita. Sulit kita hilangkan. Sulit. Karena dari buku-buku yang kita pelajari dan macam-macam ajaran yang bermunculan yang kita dengar bilang begitu. Apalagi buku-buku yang kita bacakan bukan ditulis oleh orang Buddhis, orang lain yang punya paham begitu. Dan kenapa mereka tulis begitu dan saya mengatakan seperti itu juga gara-gara yang membedakan agama Buddha dan agama lain, prinsip utamanya itu adalah tanpa aku yang kekal itu, anatta itu. Kalau cuma anicca, di agama lain juga ada. Bicara duka, di agama lain juga akui ada. Tapi anatta, di situ yang berbeda. Tapi ingat, anatta ini bukan anattanya Jepang ya, bukan bahasa Jepang. Ini bahasa Pali. Nah, tanpa aku yang kekal. Kalau kita bisa merenungkan itu bagus. Dan kenapa saya katakan bisa? Sesungguhnya orang Buddhis harus kok. Karena inti ajaran agama Buddha nanti ke cerita tentang anicca dukkha anatta. Anicca dukkha anatta adalah pintu gerbang kesucian menurut pandangan agama Buddha. Kalau orang berwipasana, tugasnya adalah melihat segala sesuatu ini dari kacamata tilakana, anicca dukkha anatta, baru bisa mencapai ke kesucian batin. Itu kuncinya. Nah, cuma karena kita masih sakaya diti, nah salah satu kemelekatan yang paling kuat pada manusia adalah sakaya diti. Hidup dengan pandangan adanya kaya atau keakuan. Nah, kaya ini maksudnya jasmani. Tapi dalam pengertian sakaya diti ini, sak bersama-sama kaya tubuh jasmani yang dianggap diri. Dan ingat, pandangan adanya aku yang kekal ini terlalu dahsyat tertanam di batin manusia. Sebab Sang Buddha katakan, di zaman beliau, bagaimana munculnya pandangannya aku yang kekal itu ada gara-gara ada para pertapa yang bermeditasi. Begitu dahsyat mereka meditasi, mencapai tingkat-tingkat meditasi yang tertinggi, sampai punya kemampuan batin yang hebat-hebat. Antara lain punya kemampuan batin yang disebut Pubeniwasa Nusatinyana. Kemampuan batin mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah, berapa kehidupan yang lampau yang dia lihat? Oh, saya sudah pernah hidup pada kehidupan yang lampau ternyata. Berapa? 10 kehidupan yang lampau. Ada yang bilang dia mampu 100, ada yang 200, ada yang 10.000 kali kehidupan yang lampau. Saya ada terus, jadi aku ada terus, jiwa ada itu. Nah, ada juga yang mampu lihat bagaimana dia muncul pada awal munculnya manusia di bumi ini. Ingat, di dalam pandangan agama Buddha, manusia yang awal di muka bumi ini banyak. Kalau di ajaran lain bilang 1, lalu jadi 2, dan seterusnya. Di agama Buddha tidak. Banyak. Laki-laki dan perempuan sama-sama muncul. Sebab itu dalam pandangan agama Buddha, hak laki-laki dan wanita sama saja. Cuma fungsinya yang berbeda. Jadi kalau bicara gender di agama Buddha, tidak ada masalah. Kalau di sistem lain kan punya masalah. Karena wanita tidak bisa sama dengan pria. Apa sebab? Dia kan cuma berasal dari sini.
Diambil baru tiup. Itulah yang dibilang wanita. Nah kalau di agama Buddha, sama kok. Yang sekarang lahir jadi laki-laki, pada kehidupan akan datang jadi wanita, atau wanita bisa hidup lahir jadi laki-laki. Jadi apa bedanya persoalannya? Cuma karena karmanya, ya sekarang dia disebut laki-laki atau wanita. Cuma itu saja. Jadi dalam kemampuan batin itu, ada yang tahu apa yang dia tahu. Lebih jauh dari itu. Dia hidup di bumi yang lain sebelum di bumi ini. Berapa ribu kali hidup di bumi sana dia tahu. Dan ada yang bisa ingat dia hidup sampai 40 kali bumi hancur yang lampau. Nah disitulah paham munculnya. Aku dari dulu ada. Berarti ada jiwa yang mati hidup lahir terus-terusan. Sampai begitu itu paham itu. Jadi bukan cuma paham filosofis, cuma berpikir karena saya kira begitu. Bukan begitu. Disertai dengan kemampuan batin yang dahsyat. Itu juga sebabnya Sang Buddha sangat hati-hati dengan para biku. Mungkin ini saya belokkan sedikit. Sang Buddha tidak mengizinkan para biku memperlihatkan kemampuan batinnya. Banyak orang yang kesel, terutama umat Buddha yang sekarang. Coba kalau ada bantai-bantai yang jago, terbang supaya kan umat jadi banyak. Kalau sudah ada bantai terbang, kan dia liwat di Mega Mall, semua orang keluar kemana? Nanti berduyun-duyun yang datang karena bantainya landingnya di wihara ini kan. Berapa banyak orang yang datang, terpesona semua. Cepat orang jadi Buddhis. Apalagi mereka itu susah, nggak punya duit. Bantai cuma bilang aja batu bata datang. Batu bata datang banyak, berjejer di atas sini. Langsung dia bacain parita cuma ceret, semua jadi emas. Kasih batangan kasih. Bukan cuma per ons, per kilo lagi. Siapa yang mau jadi Buddhis? Kang tahu nggak usah cari, dapet. Kan maunya begitu. Tapi Sang Buddha tidak izinkan. Kenapa begitu? Sebab kita ikuti riwayat hidup Sang Buddha atau cerita tadi. Banyak pertapa di zaman Sang Buddha yang meditasinya sudah jago-jago. Nah kalau ada biku yang masih levelnya bawah, lalu sok dihantam oleh orang-orang yang lebih canggih, KO nanti. Umat Buddha jadi malu juga. Bantainya kalah, nah kan kacau. Siapa? Itu pertapa itu yang kelihatan bego itu. KO si bantai itu, lihat dia jadi batu di situ. Jadi itulah sebabnya Sang Buddha larang. Kalau itu biku-bikunya masih biku-biku kroco istilahnya yang masih putujana. Tapi kalau biku-bikunya itu seperti Moggallana, Sariputta, Makasapa yang memang arahat-arahat, Sang Buddha nggak ngomong apa-apa lagi. Mereka mau lakukan itu semua kekuatan batin apapun, oke saja. Tidak akan ribut. Kalau percaya tanya Sang Buddha. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang bisa kalahkan lagi. Sang Buddha juga tidak mau kalahkan mereka karena ada urusan untuk bikin kalahkan siapa lagi. Karena mereka semua sebagai arahat. Tapi kalau biku-biku biasa, jangan. Karena itu yang berbahaya. Banyak orang yang kesel memang. Tapi itu cara Buddhis. Jangankan biku atau orang lain yang hebat begitu kita mau lawan dengan kekerasan. Saya tambah belok lagi cerita saya. Di rumah-rumah orang pun yang dibilang ada penunggunya, ada setannya atau apa. Di agama Buddha juga tidak usir-usir setan. Enggak. Bacain parita supaya ngerti. Karena dari dulu saya sudah ngeledek itu. Orang bilang lapor bantai di rumah saya. Atau Romo, di rumah saya itu ada makhluk suka nongol, anak saya lihat. Kita terganggu Romo. Saya balik tanya, kapan kamu tinggal di situ? Ya sudah kira-kira 5 tahun. Kita beli rumah itu. Tahu nggak? Sebelum rumah itu kamu itu dibangun, makhluk itu sudah tinggal situ. Itu kebon, dia sudah di situ dulu. Jadi yang berhak di situ sebenarnya kamu atau dia? Jadi yang ganggu siapa? Dia yang ganggu atau kamu yang ganggu dia? Ayo, jujur aja kalau ngomong. Saya tidak geledek ya, jangan takut ya. Banyak orang kan tidak tahu.
Itu jelambar sana itu kuburan tuh. Terserah kamu mau takut atau tidak. Iya kan? Itu kuburan. Mangga 2 sana itu juga kuburan itu. Dulu nggak ada jalan tembus Gunung Sahari. Ada jalan tapi itu kuburan. Dan memang tidak ada jembatan tembus Gunung Sahari dulu. Itu kan jalan baru. Banyak orang nggak tahu itu banyak kuburan. Di zaman Sang Buddha juga ada biku yang ngomel tentang kuburan. Dia mau meditasi, tapi ada kuburan situ. Nggak mau dia di situ. Dia pindah tempat. Ada biku yang tahu lapor ke Sang Buddha. Bante, itu biku itu tidak mau meditasi di situ. Karena alasannya di situ kuburan, Bante. Sang Buddha bilang apa? Oh biku. Karena biku itu dipanggil. Ya ceritanya panjang tapi intinya sulit sekali mencari sebidang tanah yang bukan bekas kuburanmu di dunia ini. Nah, itu artinya kita sudah hidup di dunia ini sudah banyak kali dan kita sudah dikubur di banyak tempat. Kalau saya yang dimaksud misalnya, nah hitung aja potongan tubuh saya cuma sebesar ini, ruangan ini sudah berapa kali saya mati dikubur sini. Jadi Anda yang duduk di situ, duduk di atas kuburan saya dulu. Dan saya duduk di sini, duduk di atas bekas kuburan-kuburan Anda di sini. Jadi mana yang nggak pernah dibilang kuburan? Di mana-mana juga kuburan. Akhirnya biku itu mengerti. Justru dia meditasi situ dia maju. Nah, tapi itu kan konsep yang berlaku pada manusia pada umumnya. Namun sesungguhnya manusia itu tanpa punya aku yang kekal itu. Nah sebenarnya inti pembicaraan saya, kalau orang mau merenung pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak punya aku yang kekal, jadi buat apa dia mau marah orang lain? Saya bukan apa-apa, kamu juga bukan apa-apa. Jadi apa yang saya mau ributin dengan dia? Di sama-sama nggak apa-apa kok. Apa yang mau dipusingin? Kalau kita bisa begitu, kita merenung, hidup di dunia ini happy banget, nggak ada yang jadi persoalan. Karena yang bikin kacau di dunia ini sebenarnya kebanyakan pikiran kita. Sebab itu saya kasih contoh. Ada orang maki-maki kita. Ya, terus terang saja. Kalau ada orang menghina kita senang atau tidak? Tidak ya? Oke. Ada orang menghina kita. Wah kata-katanya tuh brengseknya. Bukan jadi cuma satu. Mungkin 10-20 orang. Rame-rame menghina kita. Tapi pada waktu itu kita tertidur nyenyak. Apa yang mereka ucapkan kita tidak dengar. Gimana? Kita sakit hati atau tidak? Tidak kan? Jadi kalau kita bisa buat diri kita itu mengerti. Mempunyai ilmu canggih yang saya sudah bilang dulu. Ilmu canggih saya kan saya bilang ilmu cuek. Cuekin aja. Tapi jangan nanti anak dengar mama bicara macam-macam. Mama, kan mama dengar sama-sama. Romo bilang cuekin aja. Jadi buat apa saya mau dengar mama ngomel-ngomel begitu? I'm sorry mother. Cuekin. Oh si mama bilang, memang gak usah denger. Kan kamu juga sudah ngomel-ngomel dulu bilang mama, nenek lampir. Kamu tahu ini kan sapu, bisa melayang loh. Apa begitu? Ya maksud saya dalam pergaulan umum. Ya kalau kita bisa sampai begitu dan kita mampu tidak menerima tantangan yang bermunculan itu dengan hati yang kesel. Enak kok hidup di dunia. Kalau sudah mampu sebab itu. Kalau ilmu cuek tidak bisa. Adiknya ilmu apa namanya? Siapa yang ingat? Oh memang ini khutbah saya dari berapa tahun lalu. Mungkin 10 tahun atau 12 tahun lalu kali. Di Wihara ini juga. Keluarkan adiknya yang lebih canggih dari kokonya tadi. Ilmu cuek adiknya adalah ilmu apa? Siapa yang tahu? Ilmu tai.
Jelek ya? Ilmu tai itu apa itu? Orang maki-maki kita sama dengan orang lempar tai. Nah, tai itu dibungkus dengan koran yang tipis. Tapi ini memang bukan encer sih, ya bukan mencret. Kalau dilempar kena ke badan kita, pecah berantakan. Waduh, baunya minta ampun. Kalau kita tangkap, pecah juga. Nah, kalau dilempar begitu, apa yang kita lakukan? Menghindar kan? Nah, itulah. Kalau orang maki-maki kita begitu serius dan macam-macam, kita baca parita khusus saja. Tai. Jadi kita langsung menghindar. Sudah jangan gubris, biarin aja begitu. Cuek keluar, tapi nggak tahan. Terpaksa pakai parita. Tai. Tapi bukan artinya tai besar itu. Bukan itu. Tai itu yang memang yang orang gak suka itu. Justru orang gak suka kita mengerti. Anggap aja tai lagi tak datang berterbangan. Ya menghindar aja kan. Tapi kalau memang mental sudah kuat, oke, saya terima itu apa adanya. Buk. Ya sudahlah. Saya mandi lagi lah. Kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu ya udah baca parita. Jadi nanti kapan-kapan ketemu saya di Mega Mall, saya akan tanya, sudah baca parita belum? Parita saya ya, parita khusus. Jadi jawabannya cukup tersenyum aja. Nah, kalau sudah tersenyum berarti sudah mengerti. Nah, karena pada prinsipnya nggak ada sesuatu yang dibilang aku. Jadi kalau Anda bisa menerima, mengerti, nggak usah terlalu dalam. Kalau terlalu dalam kan sudah jadi Arya Pugala, paling kurang Sotapana. Sudah mengerti tentang anatta, anicca, dan dukkha. Wah, hidup ini kita lebih aman. Cuma memang karena ini sudah di bulan Juli, sudah mendekati hari Asada, khotbah tentang anatta dikhotbahkan Sang Buddha 5 hari sesudah hari Asada. Kalau kita lihat di kalender hari Asada itu yang kita rayakan itu tanggal 17 nanti. Nah, 5 hari berarti tanggal 22 itu. Nah, itulah. Begitu mendengar khotbah itu, jadi setelah Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah yang pertama, 5 hari kemudian khotbah tentang Anatta Lakkhana Sutta, 5 biku itu jadi arahat. Mereka memang canggih. Kenapa? Mereka sudah pertapa. Wah, kalau kita bilang boleh bilang pertapa juga kita kadang-kadang. Tapi di kuping kita ada MP3 kan ya. Pertapa yang goyang-goyang badannya atau kepalanya. Memang susah. Karena keterikatan kita, keakuan kita kuat. Kita mau memuaskan semua nafsu-nafsu kita. Karena itulah yang populer di dunia ini sebagai gengsi kita. Nah, itulah yang bikin kita kacau balau. Begitu itu hilang, sedih juga. Padahal kalau memang kita pikir itu toh akhirnya tidak berguna. Karena tadi saya ngomong dengan seseorang tadi sebelum masuk, dengan dasar bahwa pada prinsipnya sebagai manusia pada umumnya kita juga materialistis karena kita perlu materi dengan amat sangat. Dan membayang selalu kalau memiliki materi yang banyak kita bisa AIUEO macam-macam itu yang kita mau. Ternyata ada orang, ya karena saya penceramah, saya punya akses bertemu dengan orang-orang yang mampu. Gak mau bilang kaya, iya, konglomerat, iya. Nah, tahu ada kalanya materi khotbah saya termasuk sekarang yang saya bicarakan itu dasarnya dari orang kaya yang saya tanya. Saya tanya aja langsung, Anda sebagai orang yang sudah kaya, mau ingin apa saja secara material, itu Anda bisa miliki dan bisa capai. Jadi dengan kekayaan Anda ini,
Apa sih yang Anda nikmati? Jawabannya cuma sederhana. Saya bisa hidup dengan penuh kemudahan. Mau ingin apa saja jadi kok, nggak pusing-pusing. Lihat rumah model begitu, aku mau beli. Ya karena punya modal. Mau rumah yang gimana lagi itu, mau apartemen mana, mau beli. Udah bosan, jual, untung lagi. Aduh, luar biasa ya. Karena belum jadi dia sudah beli. Dia tempati sebentar, bosan, beli yang lain lagi. Begitu dia jual, harganya udah naik, bukan rugi dia. Nah kita mau untungnya aja, kita mau cari nggak dapet. Dia bisa. Lalu dia katakan, karena dia orang Buddhis ya, toh kalau saya mati, apa yang saya cari ini belum tentu anak-anak saya teruskan. Dan kalau saya mati, saya tidak bawa. Nah itu kan lucu. Dia ngomong sudah begitu, dia di level atas. Kita baru berpikir mau ke situ. Dia sudah bercerita, nggak ada arti apa-apa yang terlalu penting, cuma kemudahan toh. Tapi ya dasar saya bicara dengan orang begitu. Waktu dia katakan belum tentu anak-anak saya akan teruskan. Saya bilang ya bisa jadi. Loh, kenapa? Romo bilang begitu kok bisa jadi anak-anak tidak teruskan. Oh. Banyak anak orang kaya tidak mau teruskan usaha orang tuanya. Kenapa? Dendam. Loh, kok dendam? Mereka hidup sudah enak kok dendam. Oh, bukan itu persoalannya. Gara-gara you sibuk urus bisnis terus-terusan, mereka nggak bisa ketemu waktu kecil. Jadi mereka bilang dalam hati, gara-gara bisnis itulah maka aku tidak ketemu mama papa selalu. Bisa ngerti maksudnya? Karena orang tua pikir cowan kang tahu melulu terus-terusan begitu, kapan mengurus anak? Mau bersama-sama dengan anak. Itu anak dendam juga. Karena dia iri. Ya, tapi itulah permainan game di hidup di dunia. Sama orang-orang yang biasa, habis kantor pulang karena memang cuma hidupnya begitu, langsung dengan anak-anaknya. Anak-anak ngomel, gampang dia bicara. Mama, papa, begini, begitu. Tolong dong, saya perlu begini. Nanti, kalau papa sudah dapat gaji, sebulan lagi. Kalau anak orang kaya, apa kamu mau? Uang ini cukup nggak? Wah, langsung dapat. Tapi ketemu itu, tapi sesudah itu bisa seminggu 2 minggu nggak ketemu lagi mama dan papanya. Pagi sudah pergi, pulang malam, atau berhari-hari di luar negeri. Sobot. Jadi bisa saja dia dendam gara-gara mama papa sibuk. Kapan ketemunya? Besar oleh pembantu. Dan pernah saya ketemu seorang anak menangis, menendang mamanya karena mamanya mau gendong dia. Kenapa? Mamanya sudah lama tidak ketemu. Yang dia bilang mama adalah si pembantu itu. Begitu mamanya mau pegang, nggak mau dia. Mamanya mendekat, mau ditempeleng itu. Itu nggak kena, tapi tendangannya kena. Mamanya yang nangis. Saya lihat begitu tertawa. Dalam hati saya bilang, baru tahu kau. Karena tinggalkan anak lama. Anak terbiasa cuma dengan pembantu. Sebab itu ibu-ibu dan bapak-bapak ada kalanya coba lihat. Anak kita kalau dia ngomong, kalau dia masih kecil, dia memaki gaya pembantu punya makian. Kasar betul. Saya bukan menghina pembantu itu brengsek, tapi ya habis bahasanya bahasa pembantu. Dengan pendidikan gaya pembantu. Untung aja dia tidak dikasih makan obat tidur terus-terusan. Iya kan? Babysitter kan begitu. Supaya dia happy-happy aja di rumahnya orang kaya itu. Sebagai babysitter, begitu mama papa pergi, kasih minum obat tidur campur di makanan. Dia bobo terus sampai sore. Yang babysitter ini ya happy-happy aja dia ngebos sama pembantu-pembantu. Babysitter kan lebih tinggi dari pembantu. Nah begitu tuan pulang, nah si pembantu pulang. Nah si anak bangun, baru mau bermain, mama papanya kecapekan. Habis baru bangun. Tapi itu masih bagus lagi. Masih bagus terus sudah jelek. Kalau anak kita dibilang dijemur, nggak tahu disewakan untuk minta-minta di tepi jalan, baru kapok loh. Jadi gimana? Tapi itulah.
persoalan bermunculan gara-gara ya itulah rancangan hidup kita yang kita anggap hebat, tapi akhirnya membuat kita susah. Ya, daripada saya cerita terus nanti kita susah, yang penting tanpa aku yang kekal. Kalau kita bisa mengerti itu dengan duka dan anicca, hidup kita akan lebih tenang. Itu aja sasaran saya dalam cerita ini. Daripada saya cerita terus nanti tambah susah lagi ya. Baik, saya kira demikian dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita tutup cepat. Buat apa suruh orang tanya kalau didiamin, cuma ditatap-tatap, kan malu saya ditatap terus. Ada yang mau bertanya langsung boleh, mau tulis oke. Oke, ada pertanyaan lisan, kami persilahkan terlebih dahulu. Nama budaya Pak Wawor. Pak Wawor, saya mau nanya, kan konsep agama lain setelah mati itu dia kan roh kekal. Jadi yang keluar kan roh kayak misalnya bentuk ini dia sama. Kalau agama Buddha kan manusia itu ada 5 unsur kan. Ada pikiran, pencerapan, kesadaran, apa itu lupa. Nah setelah mati itu yang keluar tuh yang 5 unsur itu dalam bentuk cahaya atau kayak konsep mereka juga gitu Pak? Kalau batasan umum kelihatannya seperti mirip aja sesungguhnya. Jadi kalau pandangan Buddhis, begitu kita meninggal, otomatis yang dibilang batin itu yang terlahir kembali, mewujud kembali. Karena disebut itu punabawa. Punabawa, bawa itu yaitu wujud. Jadi punabawa atau menjadi kembali. Jadi batin. Ya jasmani kan jasad itu. Ya sudah selesai, batin. Nah batin dalam hal ini, ya kalau ada yang sudah belajar Abhidhamma, itu yang dibilang Patisandi Winyana, jadi kesadaran yang muncul kembali. Atau bahasa umum bilang lahir kembali. Tapi persoalannya, nah ini agak pelik, ini ada 2 kertas di tangan saya. Kalau ini kita bilang saat mati, ini saat lahir kembali. Berapa jarak jauh antara saat meninggal dunia itu dan lahir kembali? Dan saya suka kasih contoh, lahir kembali itu di Hollywood lah, untuk jadi anak bintang film. Supaya orang ngebayang Hollywood, bintang film di Hollywood sana, tapi anak bintang film negro yang selalu berpikir mesti bule. Nah, dia akan lahir menjadi anak bintang film di Hollywood, Los Angeles sana. Ini saat lahir kembali, ini mati. Jaraknya begini. Nah, you boleh bilang jaraknya berapa jauh itu? Karena begitu saat mati bekerja, saat lahir kembali muncul. Begini. Jadi berapa jauh jaraknya? Padahal kita tahu dari Jakarta ke Los Angeles sana ke Hollywood, jaraknya lumayan itu jauh. Naik pesawat itu bisa berapa jam itu? Bisa 14 jam kalau terbang langsung. Ya saya bisa hitung dikit. Jakarta ke Hawaii 8 jam atau 9 jam, lalu dari Hawaii ke LA itu 6 jam. Jadi 14 jam. Tapi begitu kita mati di Jakarta, langsung lahir di Hollywood pada saat sperma dan ovum bertemu dan kita mesti lahir situ. Sudah di situ. Begitu mati langsung lahir kembali. Tapi ada yang tidak lahir begitu. Dia otomatis lahir jadi makhluk di sekitar di sini juga. Jadi seperti ada contoh. Yang cerita itu dulu Bante Win yang cerita, tapi belakangan akhirnya saya baca di buku juga. Cerita ini di Thailand di sekitar tahun 50-an barangkali itu. Tahun 1950-an. Ada seorang samanera diundang oleh keluarganya untuk ke rumah
ya rumah keluarganya. Jadi dia dijemput oleh kakaknya yang naik sepeda. Dalam perjalanan ke rumah dari wihara ke rumah itu, sepeda itu ketabrak. Samanera yang dibonceng mati, kakaknya enggak, cuma baret-baret aja. Nah, karena kecelakaan begitu, ambulans datang, kakaknya ikutnya, sepeda sudah ringsek, mau diapakan? Kakaknya naik juga ambulans, bawa ke rumah sakit. Setelah dicek, ya memang udah mati, mau diapakan? Nah, akhirnya dikremasikan dan selesai, the end of story. Tapi yang jadi soal, beberapa tahun kemudian ada cici dari si Samanera, ya dia kawin dan dia punya anak. Nah, setelah anak ini pintar ngomong, ke mamanya dia selalu panggil cici. Nah, dia tidak pernah panggil mama. Jadi si mama bilang, nah kamu itu anak, seperti itu anak. Dia panggil mamanya ya mama. Kalau yang kakak adik begitu, dia akan panggil cici itu. Tapi kalau kamu ini anak mama, jadi kamu itu harus panggil mama. Nggak bisa. Kamu itu cici saya. Loh, kok cici kamu? Kamu kan anak. Oh, kalau mau bilang mama itu, ya neneknya yang dia harus panggil mama. Ya itu kan cici punya mama, saya juga punya mama sama. Jadi si mama ini, si ibu ini bingung, loh kok anak saya ini tidak begini, kok nggak beres. Nah, ketemu kakaknya laki-laki juga, ya si omnya itu, dia panggil juga, Koko, nggak panggil om. Oh bukan gini-gini. Wah, dia ngomel. Si anak kecil itu ngomel. Kamu kakak saya. Kok kamu yang ngomelin saya? Dia balik ngomel. Kan ingat dulu kamu undang saya dari wihara. Kan waktu itu saya Samanera, botak begini kan. Kamu undang, saya dibonceng, ketabrak. Nah waktu ketabrak, saya ada di samping situ, saya lihat itu badan saya. Saya bicara sama kamu tidak mau ngomong sama saya. Saya sentuh kamu, tapi kamu tidak rasakan kalau saya sentuh. Saya tarik kamu nggak tahu. Kamu nangis, ambulans datang, saya dinaikkan, badan saya masukkan ke ambulans. Saya ikut naik, bukan cuma kamu yang naik, saya juga ikut naik. Ya ceritanya panjang, tapi saya cuma bikin singkat dengan kasus lahir kembali. Jadi ada yang lahir kembali, ya di situ juga. Tapi kalau dia lahir kembali seperti seolah-olah tidak merasakan apa-apa lagi, tapi dia oke aja begitu, itu dia lahir jadi dewa itu. Jadi kalau kita nanti suatu waktu, mudah-mudahan itu terjadi, pergi melayat, begitu duduk-duduk, tiba-tiba energizer materialize, muncul dia. Nah, lihat aja tampangnya. Kalau dia sedih, mesti patidana atas nama dia. Tapi kalau dia happy, rupanya jadi dewa. Sudah saatnya kita tanya aja, kalau seperti dulu, kamu ternyata jadi dewa. Nomor buntutnya mau keluar nomor berapa ya, gitu. Atau tanya yang lain aja yang lebih masuk akal. Besok, Mas naik atau turun? Dolarnya gimana? Tanya aja. Jadi kaya kita, tapi kayak monyet nanti. Dia bisa komunikasi, memang itu juga bisa kok. Dia bisa muncul. Nah itu namanya sudah lahir kembali. Dengan cepat sekali. Dan paling bagus kalau tampangnya masih seperti tampang itu, jadi kita kenal. Atau biasa saja orang tua kita atau siapa kerabat kita yang meninggal,
Bisa saja mereka juga berkomunikasi dalam bentuk mimpi. Nah, kita lihat aja tampangnya di mimpi. Tampangnya menyedihkan atau tidak? Atau kalau tampangnya menakutkan, waduh jadi peta ya. Kalau dia menyedihkan, ya bisa juga dia peta, tapi tidak separah peta yang konyol itu. Tapi kalau tampangnya biasa-biasa saja, nah berarti dia jadi dewa. Sekurang-kurangnya Catu Maharajika. Ya, it's okay. Bukan. Nah, kalau di konsep sistem lain, orang itu mati, begitu mati, dia tunggu di apa tuh namanya? Mungkin di bungalow atau rumah persinggahan, waiting room. Tunggu sampai kiamat, itu doktrinnya bilang begitu. Tunggu sampai kiamat. Nah, setelah kiamat dihidupkan kembali, baru diadili. Itu konsep yang berlaku umum di sistem itu. Tapi kita tahu dengan kemajuan sains sekarang, dengan adanya hipnotis, ternyata orang kalau mati memang lahir kembali. Jadi konsep itu dipatahkan dengan hipnotis itu sekarang, dengan cara regresi, bercerita tentang kehidupan-kehidupan yang lampau. Malah sekarang sudah ada hipnotis yang lebih maju lagi. Jadi bukan cerita kehidupan yang lampau, what will be tomorrow, itu yang lebih dahsyat. Jadi kita kalau dihipnotis bisa tahu kita mau jadi apa nanti di berapa ratus tahun yang akan datang, atau ribuan tahun yang akan datang. Sudah bisa ternyata itu. Jadi mungkin kalau ada yang suka ribut-ribut dengan laki-laki, kesel si wanita, cek apakah di masa depan saya akan menjadi laki-laki yang menjadi jadi istri saya siapa? Itu bekas suami saya. Rasain nanti dia, tak kerjain dia nanti. Apa begitu? Nah, itu karena ada buku. Cari buku itu kalau Anda bisa dapat dan baca. Cuma sayang itu dalam bahasa Inggris. Buku itu judulnya Past Life, Present Life, and Future Life Reveal. Reveal ini maksudnya terungkap. Nah, itu yang cerita di masa depan bagaimana manusia-manusia itu nanti. Dan ingat, di masa depan ternyata manusia selain itu diceritakan dengan hipnotis. Saya sudah baca juga fiksi masa depan, tapi saya berpikir itu real juga. Bahwa manusia masa depan secara fisik banyak berubah. Banyak berubah apa? Bisa saja kita celaka, tubuh kita ini banyak yang rusak. Kaki kita putus diganti dengan kaki-kaki robot. Malah sudah lihat, sekarang masih dipersoalkan. Ada si pelari cepat namanya siapa itu di CNN itu saya lihat. Karena kakinya cuma diganti kakinya itu cuma seperti batang besi aja, macam ngeper itu batangan itu. Tapi dengan pakai itu sederhana sekali itu dibikin kaki itu. Cuma batangan itu lalu bikin model begitu. Kalau dia berdiri biasa tegak karena kaki satu itu rusak. Tapi larinya cepatnya bukan main. Jadi banyak yang protes. Kalau dia ikut olimpiade tidak boleh diikutkan. Karena larinya terlalu cepat. Karena dia pakai kaki palsu itu. Maunya kalau kaki palsu sama dengan model kaki sekarang. Nah dia enggak, kaki palsunya dipasang ke kakinya, lalu dia pakai lari. Cepatnya bukan main. Orang biasa kalah. Padahal itu cacat malah. Nah tapi di masa depan kaki itu masih banyak seperti kaki kita, tapi itu bionik, computerized. Tangan juga komputer. Bagian tertentu dari tubuh kita yang tidak terlalu penting sudah besi-besi semua. Jadi bayangkan berapa ratus tahun depan anak muda begitu lihat nona yang cantik, jatuh cinta dan mereka bercinta-cintaan. Begitu peluk, aduh kerasnya, besi melulu ternyata dia. Sudah seperti Robocop punya model. Tahu kan Robocop ya? Tinggal otaknya ternyata yang di situ. Fisik yang lain itu metal. Wah, baru itu gaya metal.
Tapi manusia masa depan banyak yang sudah begitu. Jadi modelnya apa? Cyborg. Ya sudahlah, nanti baca buku itu lebih ngerti. Jadi tadi kan cuma cerita kelahiran kembali. Nah, kalau menurut pandangan agama Buddha, batinnya itu. Tapi batin di sini lebih cenderung cuma bicara tentang winyana. Jadi dari 4 faktor batin, nah cuma perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Nah, ini yang lahir kembali. Ini didorong dengan kekuatan karma saja yang dorong itu. Nah, karma ini yang atur mau lahir jadi apa, anak siapa, di mana, kondisi ekonominya apa. Jadi kalau ada anak lahir jadi anak orang kaya, memang karmanya begitu. Kita yang lahir kere, memang begitulah karma kita. Punya mama papa yang ganteng dan cantik, tapi muka kita muka kriminal. Apa boleh dibuat? Tampangnya yang jelek. Macam-macam model kan yang akan muncul. Karena karma yang bermain. Oke, baik, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan lain ini ada yang sudah tertulis dulu, saya bacakan. Wah, ini ada pertanyaan. Kalau menurut pandangan agama Buddha, bila mana seseorang itu lahir jadi laki-laki, itu karena karmanya lebih baik daripada wanita. Mohon penjelasan. Yang lain itu memang cuma masalah fisikal. Memang kalau secara fisik, total general, kalau kita hitung, karma laki-laki lebih baik di kita. Cuma karena lahir jadi laki-laki. Maksud saya, fakta yang kita lihat, sama-sama mau happy-happy di dunia, tapi begitu hamil dan melahirkan, wanita yang kena. Laki-laki cuma tanya, malah tanyanya juga kurang asem saya bilang. Yaitu, begitu mau melahirkan anak, begitu bidan keluar, tanya ke bidan. Bidan, bagaimana? Anak saya sudah lahir belum? Anak yang ditanya, bukan istri saya kesian bagaimana, menderita enggak dia? Karena mau melahirkan anak yang hasil perbuatan saya. Malah tanya, anak bukan istri yang ditanya. Begitu bidan itu jawab, Bapak, siapa namanya? Ini. Nah, yang saya mau kasih kabar ya kepada Bapak. Anak Bapak itu cantiknya bukan main. Sialan, itu saya pernah dengar di rumah sakit. Begitu bilang cantik, luar biasa cantiknya. Nah, dia tahu anaknya anak perempuan. Rupanya dia mikir mesti dapat anak laki-laki. Kok yang muncul anak perempuan? Jadi begitu dijawab, aduh cantiknya, langsung dia kasih komentar, sialan. Saya dengar begitu, saya mau ngomel sama orang itu. Kenapa dia bilang sialan? Kira-kira kalau dia bilang sialan, siapa yang dia maksud sial itu? Istrinya? Bukan, sesungguhnya dia sendiri. Yang bikin anak itu laki-laki atau perempuan, laki-laki. Jadi yang bego laki-laki. Bukan perempuan, memang dia perempuan, ya perempuan, biarin dia perempuan. Tapi yang bikin anak itu mau jadi laki-laki atau perempuan, laki-laki. Karena kromosom XY-nya itu sama laki-laki. Nah, berarti waktu itu spermanya cuma muat ya yang ada itu spermanya cuma XX semua. Berarti yang goblok laki-laki. Kok dia mau marah? Bego saya bilang. Nah, itulah manusia di dunia. Marah-marah padahal salah sendiri, kan keterlaluan. Yang dimarah istrinya, Pak, sudah kecapekan mau melahirkan. Kalau nggak mampu malah ngedeng, mesti dioperasi kok. Mau dipotong-potong kan? Kalau dipotong lihat aja seperti ayam mau dipotong atau babi dipotong, kasihan. Malah yang ditanya, bagaimana anak saya? Hah? Kok bilang istri? Ya sudah begitulah, karena bodoh nggak ngerti. Jadi tidak boleh marah seorang laki-laki itu pada istrinya kalau anaknya itu yang lahir adalah wanita. Karena yang bego dia sendiri. Yang lemah kromosomnya gitu. Tapi karena nggak tahu, ngomel-ngomel padahal salah sendiri.
Jadi yang bikin beda itu laki-laki perempuan memang karmanya sehingga akhirnya fungsinya beda. Tapi kalau mau nanti di masa depan boleh happy-happy saja sebagai suami istri, tapi tidak perlu lagi hamil. Tidak perlu lagi hamil, tapi punya anak. Saya juga sudah berpikir, karena di masa depan anak itu memang bayi tabung total. Bayi tabung total. Jadi sperma dan ovum dari suami istri itu diambil, dijadikan embrio itu ditabung, lalu dibesarkan di tabung. Bisa saja. Jadi dua-dua pulang kantor lihat, Bu, anak kita sudah kakinya keluar nih, mukanya mirip kamu atau mirip siapa. Sudah bisa lihat karena ditabung aja. Begitu sudah mateng, dianggap sudah cukup, sudah bisa hidup sebagai manusia, ya istilah lahir, ya buka aja penutupnya. Ambil aja si anak, sudah beres. Ya karena makanan itu kan cuma di drop semua melalui tali pusar itu. Cuma di plasenta itu ya kasih aja makanan banyak-banyak. Semua gizi tinggi yang dikasih. Gitu aja. Ya memang kelihatannya sudah terlalu materialistik manusia di masa depan. Tapi memang begitu. Bisa saja. Jadi tidak pusing lagi hamil mau melahirkan anak. Jadi nggak ada cerita lagi. Gara-gara kamu laki-laki, onderdil kami perempuan rusak. Sudah begitu cari yang muda lagi. Ini nanti jadinya seperti kawin baru terus walaupun anak sudah 10. Sama aja. Ya bisa aja. Betul-betul tabung. Karena di masa depan memang begitu, teknologinya udah tambah canggih nanti. Jadi kalau bilang manusia sama, pada prinsipnya sama aja, cuma fungsinya yang beda. Laki-laki bisa jadi suci, perempuan juga bisa jadi suci. Hak itu bukan cuma laki-laki. Nah ini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan yang tadi. Menurut Romo, laki-laki dan perempuan sama. Mengapa kalau kita berdana selalu disebutkan apabila kita sering berdana maka akan terlahir kembali sebagai laki-laki? Mohon penjelasan Romo. Enggak benar selalu begitu. Di zaman Sang Buddha ada wanita tercantik sejagat. Miss Universe according to Buddhism. Ada dulu. Tapi syaratnya cuma 5. Kalau sekarang syaratnya banyak. Kalau dulu cuma 5. Siapa yang ingat itu? Kalau sekarang sampai IQ pun dicek juga kan ya. Lalu kepintaran yang lain-lain juga dicek. Bodinya pun dicek. Ukuran dada berapa, pinggang berapa, pinggul berapa. Macam-macam dicek itu. Dan nanti diperiksa dokter khusus lagi. Nah, kalau di zaman Sang Buddha kan cuma 5 yang disebut. Tapi itu lebih canggih lagi sebenarnya. Yang pertama, yang saya suka ngomel kritik, wanita dibilang cantik kalau matanya biru. Nah kan orang Asia payah, mana yang mata biru? Ya mungkin cuma orang di India kali, Pakistan itu mata mereka juga ada yang biru loh. Tapi pernah saya lihat mata biru di Untar. Karena saya ada banyak ngajar juga di Untar. Pas lagi naik tangga, saya lihat ada kaki, karena saya biasa jalan tuh agak nunduk sih. Saya begitu lihat, kaki. Wah, ini kaki cewek nih. Saya angkat kepala supaya jangan nabrak. Tapi begitu saya angkat kepala, lihat matanya biru sampai saya kaget. Nah di otak saya hafal banget ini cerita begini. Jadi begitu dia jalan, saya ikuti, lihat dia. Kalau ada mahasiswa lain yang lihat, aduh mak, si dosen matanya keranjang banget tuh, lihat cewek gue. Padahal pikiran saya itu, mata birunya itu yang bikin saya tertarik. Jadi saya jalan masih mikir-mikir mata biru. Cuma sampai di lift, begitu saya pencet untuk naik, saya tertawa sendiri. Bego you. Ya maksud saya diri saya. Bego. Itu kan dia pakai soft lens. Tapi syaratnya mata biru. Yang kedua, rambutnya panjang terurai sampai di pinggul. Satu pun di sini nggak ada lagi, sudah dipotong. Jadi ibu jangan mikir-mikir masuk, pendek rambutnya.
Ini yang anak kecil begini aja sudah di leher. Nah ini masih dikit, tambah 1 jengkal lagi ya. Tapi ada syarat, lurus, lalu dia berputar ke atas, tapi enggak di roll ya, enggak boleh. Tuh rambut lurus. Yang ketiga, yang saya pusing juga mikir itu, bibirnya merah delima, terus dalam keadaan apapun, dan lembut. Kalau merah delima saya lihat, kalau lembut bagaimana dia akan bilang. Kalau power tidak percaya, coba sentuh. Saya akan tanya, pakai tangan atau yang lain? Ayo. Nah. Yang keempat, giginya putih rata. Nah tuh, gigi putih rata. Putih sih boleh, tapi rata dan antara gigi tidak ada celah. Jadi kalau habis makan pun nggak perlu dongkrak-dongkrak. Sang Buddha juga begitu, giginya putih rata. Tidak perlu dongkrak karena tidak ada celah sama sekali. Cuma gigi Sang Buddha itu 40 buah, kita cuma 32. Banyak giginya. Nah, itu sudah 4. Nah yang paling canggih yang kelima, dia itu walaupun nanti disebutkan syaratnya, anaknya 10, bodinya tidak akan berubah seperti punya 1 anak saja. Nah di zaman Sang Buddha ada wanita yang begitu, namanya Visakha. 5 syarat ini dia miliki, tapi memang bodinya tidak pernah berubah. Kalau kasarnya bilang tidak pernah berubah. Anaknya nggak banyak memang, cuma 10 pasang. Penampilannya susah dibedakan dengan cucu-cucu dan buyutnya. Karena Visakha suami istri, lalu punya anak 20 orang. Ini orang kaya raya ini. 20 orang ini semua kawin, punya anak 20 lagi. Jadi itu sudah cucunya ini 20 orang. Ini 400 ini. Lalu 400 ini nggak pernah sakit, mama papa mereka juga nggak pernah sakit, Visakha juga begitu. Lalu 20 orang ini kawin lagi. Punya anak 20 orang. Nah mereka ini yang 20 yang buyut ini sudah 8.000 orang. Jadi sekali Visakha bilang waktu dia masih hidup, ke wihara, komando jalan sampai buyut. 8.000 orang lebih ke wihara. Dan masuka nggak cukup. Atas bawah pun nggak bisa. Habis 8.000 orang lebih. Dan semua sehat. Nah penampilan Visakha kalau dia sama-sama dengan buyut-buyutnya sama. Ya bukan mirip mukanya, tapi penampilannya sama. Jadi orang tidak akan pernah kenal dia itu mana yang dibilang Visakha. Dan umurnya sampai 120 tahun tidak ada uban satupun yang muncul. Padahal neneknya nenek apa namanya ya? Ya terlalu luar biasa. Dan nah ini hebatnya Visakha, punya kekuatan sebanding dengan 2 ekor gajah. Itu kekuatannya. Jadi kalau punya suami model saya, banyak cerewet dia cuma angkat. Kamu mau apa? Mau gebuk dia lebih kuat jauh. Kalau dia bikin begini, terlempar berapa meter itu. Jangan kamu menangis dulu, belum. Enggak dengan Visakha kan? Visakha luar biasa. Dan dia memang masih umur tidak disebutkan pasti, tapi dia belum umur 10 tahun sudah Sotapana, sudah Arya Pugala itu. Wah banyak cerita yang menarik. Nah Visakha ini bertekad, kalau saya lahir lagi, saya tidak mau lahir jadi laki-laki. Puyeng kalau laki-laki, lebih baik sebagai wanita aja, happy aja melulu. Ya dia kan, kalau wanita kita yang kerja, karena dia itu memang cucu kakeknya kaya raya, dia pun jadi cucu kaya raya juga. Jadi memang hidupnya luar biasa. Dari muda saja Visakha ini kalau dia mau jalan waktu dia gadis, dia dikawal dengan 500 dayang-dayang. Dia naik kereta, 500 kereta juga di belakang dia atau di depan dia kawal. Kalau dia mau mandi, saya tuh berpikir kamar mandinya terlalu besar.
Sebab kalau dia mau mandi, begitu dia masuk di satu pintu, dia keluar di pintu yang lain. Dia sudah pakai pakaian, sudah ganti pakaian. Jadi di tempat tertentu ada yang siram, yang kasih sabun kali, apa semua. Pokoknya dia taunya udah beres. Nah, coba you bayangkan, apa you begitu kalau mandi? Dimandiin, itu gosok sendiri. Nah, itu lain. Itulah wisata. Wanita tercantik. Dan dia tidak menuntut untuk jadi laki-laki. Jadi dengan kata lain, ada orang lahir jadi wanita, itu karena tekadnya sendiri. Bukan selalu kalau mau bertekad itu mesti jadi laki-laki. Kalau yang bertekad mau jadi wanita, mau kita mau apain? Memang aditananya. Jadi bukan selalu yang seperti dibilang dalam pertanyaan ini, kita nanti mesti jadi laki-laki. Belum tentu. Tergantung orang tersebut. Saya kadang-kadang pada malam hari suka membaca parita di depan altar dan sering cacai, vegetarian. Suami saya suka bilang karma saya lebih berat daripada orang yang tidak menjalankan hal tersebut. Waduh. Suaminya bukan muji, malah bilang karma saya lebih berat. Jadi si suami bilang, pasti you itu karma kamu lebih berat daripada orang yang tidak menjalankan itu. Jadi suaminya malah merendahkan si istri kalau begitu. Nah, pertanyaan, benarkah saya karmanya lebih banyak daripada orang yang tidak melakukan hal tersebut di atas? Baca parita dan vegetarian. Begini, bilang sama suami, bukan saya suruh berkelahi. Kalau dia bilang karma kamu lebih berat karma baiknya karena mampu melakukan ini, orang lain nggak mampu. Baca parita sudah malas, apalagi mau cacai, lebih malas lagi. Orang yang bisa melakukan cacai kan berarti dia mampu mengekang keinginan makannya yang macam-macam. Karena ini merupakan latihan. Tapi jangan cacai, tapi kelakuannya cincai-cincai. Karena ada orang vegetarian, makannya vegetarian. Tapi begitu ada nyamuk, nguk. Begitu kena, tiup lagi sudah jadi abu. Kejamian di kau sayang. Begitu. Vegetarian iya, tapi binatang dibikin mati begitu. Ya sudahlah, gini-giniin aja. Tapi ada kalanya juga saya masih kejam juga tuh. Karena ada kalanya saya tahu, saya ada kalanya bisa merasakan kalau nyamuk mendarat di tubuh saya. Misalnya dia mendarat di belakang sini. Nah sudah, saya ada kalanya baik hati, saya kasih biar dia. Udahlah, sekenyang kamu aja lah. Tapi ada kalanya saya pikir-pikir, duh gimana lihat dia, nyamuk malah rindu atau nyamuk demam cinta berdarah-darah. Tapi ada kalanya sudah sampai gatal saya tahan. Akhirnya saya korek-korek. Enggak pergi, kepencet mati. Siapa kali tahu saya bilang. Aku bukan maksudnya mau bunuh kamu. Bikin begini. Mungkin ya habis tangan itu terlalu keras kali ya. Kencang barangkali. Kepencet. Begitu saya pegang pelan-pelan. Loh kok kamu dia mati? Mati karena kegedutan atau karena pencet saya? Ya saya bilang ya. Saya juga ikut bersalah kalau begitu, tapi bukan mau saya bikin mati kamu. Tadi begitu lihat, nyamuk biasa, aman lah aku. Kalau dia demam berdarah, ada tanda-tandanya. Nyamuk malaria kan ada tandanya juga. Nah itulah yang susah. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, karena kata-kata kadang-kadang saya marah, tapi saya menjelaskan saya kan seorang awam, bukan orang suci yang dapat dengan mudah mengendalikan diri. Ya masih belum bisa mengendalikan, ya masih manusiawi lah. Tapi juga begitu, karena ya mungkin sebagai suami
Ya ini urusan suami istri. Karena dia pikir istrinya cacae, mengarah ke kesucian, sedangkan dia belum suci, masih menuntut PR harus dikerjakan. Ada kalanya feel guilty kali, merasa bersalah karena orang ini mau ke kesucian, tapi saya selalu bilang, hey stop. Kenapa? Kewajiban. Nah ini susah. Jadi ada kalanya begitu karena keselnya keluar kata-kata itu. Karma kamu lebih berat. Bilang aja lebih berat baiknya daripada orang lain. Jangan selalu berpikir karma berat, beratnya jelek. Karma baik. Karena sudah mampu melaksanakan ini. Jadi jangan-jangan, nah ini bahasa spekulasi tapi bisa. Orang yang mampu melaksanakan hal-hal yang begini, ya bisa saja yang bersangkutan dulu memang bikuni, jadi sekarang bisa kok. Karena kalau tidak ada sebab yang lampau, sulit sekarang mau bilang cacae. Sulit. Malah kalau cacae langsung dibilang, apa kamu sudah jadi kambing? Jangan bilang kami, kalau ada yang bilang kami, enggak, saya sapi lebih gede. Nah, kan bilang kambing ada kalanya penghinaan, kalau bilang sapi kan lebih besar itu. Atau bilang sekaligus gajah. Gajah juga cacae. Nah, sebab itu saya bukan ngeritik orang yang cacae. Kalau orang lain makan sate kambing, ya karena dia patuh pada cacae itu. Karena kambing itu kan asalnya dari sayur-sayuran kan, dari kecil ya. Berarti dia itu saripati dari cacae itu. Jadi kalau dia makan daging sapi atau daging kambing, makan saripati cacae. Jadi pure 100% vegetarian itu. Nah, tapi ini masih bisa diperdebatkan banyak. Jadi tidak usahlah terlalu pusing kalau dibilangin begitu. Yang penting kalau yang kewajiban harus dikerjakan, dia kerjakan aja lah. Jangan dia marah-marah gara-gara itu. Baik, ada pertanyaan lain? Atau kalau perlu saya bertanya, begitu kan? Nah, saya bilang saya mau bertanya, ada orang langsung tunduk, menundukkan kepala. Siapa mana tadi saya lihat? Itu yang di depan ini. Ya kamu ya. Ya itu maksudnya saya mau tanya sama you aja lah. Iya jangan lihat ke sebelah, lihat kemari. Ya, oh masih ada satu. Ini orang Kerawang, Jauh-jauh dia datang kemari loh. Jadi kalau ada katanya tinggal lihat dia udah meninggal ya. Ada yang mana sebagai roh itu? Enggak. Di agama Buddha enggak bilang roh, kenapa? Dia sudah punya body karena bentuknya kita lihat. Ya, kita bisa ketika dia meninggal, dia bisa lihat dia meninggal di sini, di oleh saudaranya. Di buku apa sih penilaian master ya? Brainwise. Oh, Brainwise itu cerita tentang Catherine. Ada cerita kemudian juga di Buddha itu soal yang kayak Newton ya, yang cerita mengenai antara dua manusia antara itu kembali ada roh itu. Ya, yang dibilang dunia roh itu ya sudah makhluk-makhluk itu sendiri. Sudah makhluk mereka. Karena dia bisa lihat eksistensi makhluk lain, berarti itu fisik. Selama sudah bercerita dunia roh, nanti kalau saya kejar saya balik bertanya, roh itu satu atau banyak? Iya banyak, how you know? Kalau bilang itu banyak, berarti ada eksistensinya, eksis, berarti dia ada, keberadaannya ada banyak. Nah yang dilihat itu, kalau dilihat dengan mata, walaupun itu spiritual, berarti dia melihat fisik. Karena mata tugasnya melihat fisik. Ya karena pengaruh ajaran agama lain. Agama lain bilang itu roh-roh. Padahal di Buddhis itu eksistensi, sudah lahir kembali. Tapi nanti lain kali you pergi cek. Pergi ke alam sana cek, baru itu lapor saya. Ya kan membuktikan kan. Nanti kalau kamu sudah datang lapor, saya bilang terima kasih, itu aja. Nah ini pertanyaan saya sama you. Jangan, karena ini sudah hampir jam 8 malam, cukup sampai di sini dulu ya. Ya, ini enggak maksudnya selesailah kita berbincang-bincang ini. Setuju? Kalau tidak, yang lain boleh pulang, kamu tinggal sini. Dan bukan dengan saya, sendirian aja. Oh,
ternyata masih koma, ini masih mau tanya. Ya, silakan. Ya. Bagaimana? Oh, global warming. Kan sekarang diajarkan supaya manusia menghadapi kejadian. Karena kalau buat itu menghasilkan gas yang bisa membuat cuaca bumi semakin panas. Ya. Karena kalau untuk es saya itu gimana? Nah, ini ceritanya begini. Bicara vegetarian dan global warming gara-gara warming ya. Gara-gara sekarang di dunia ini terjadi pemanasan global. Jadi dunia ini mulai panas. Nah, kalau dunia ini mulai panas, akibatnya semua es-es yang ada di kutub utara maupun selatan mencair. Begitu juga di pegunungan-pegunungan tinggi, termasuk pegunungan di Indonesia ini yang ada di Papua, memang mulai mencair. Dulu, salju yang ada di Papua sana cukup luas, sekarang memang menciut. Sudah mengecil karena terjadi pemanasan. Dengan kata lain, salju-salju itu ya jadi air. Nah, kalau air itu sampai naik, kalau semua air itu, salju itu mencair di dunia ini, maka laut itu akan naik 7 meter. Kalau 7 meter, Jakarta, biara ini pun kena, masuk sampai berapa meter sini, tidak apa-apa. Kita kebaktian di atas. Sudah didesain begitu. Karena 7 meter. Jangankan, kalau ya memang sudah pengaruh global warming itu. Kalau kita ke kali yang di sini, ke jembatan di agak muara sana di sebelah PLN itu, air deklarnya sudah lebih tinggi dari daerah ini. Kalau itu apa tuh jebol, banjir di sini. Kadang-kadang pergi aja ke jembatan situ lihat, atau ke jembatan sebelah sana, udah lebih tinggi airnya. Nah itu, lalu dikaitkan dengan vegetarian. Maksudnya kalau kita makan hewan-hewan itu karena itu peternakan terlalu banyak, nah ini kelihatannya jelek. Binatang kan buat kotoran itu akan bikin gas. Banyak karbon juga situ, ada macam-macam gas lah yang ada di kotoran atau taiknya binatang-binatang itu. Dan memang kalau kita juga pintar bisa manipulasi. Kotoran itu kita ambil masukkan ke dalam tangki. Lalu kita kasih pipa, bikin itu untuk gas, biogas. Bisa. Jadi kalau di Korea itu sudah lama begitu. Dari WC itu dipasangin pipa, masuk ke dapur, dibakar jadi model LPG. Itu nggak bau tai itu gas itu, enggak. Itu bisa saja, tapi banyak orang belum lakukan. Nah itulah karena pemikirannya itu hukum sebab akibat. Wah nanti banyak tai. Binatang terjadi pemanasan lebih parah. Nggak usah terlalu pikir begitu. Teknologi akan atasi itu. Don't worry lah. Sama saja dengan minyaknya mahal, itu permainan teknologi itu nanti canggih. Listrik itu nanti pakai apa tuh namanya? Mungkin bukan lagi yang biasa uranium yang dipakai, pakai plutonium sekaligus. Karena itu cuma cukup berapa? Sedikit saja. Bisa 0,5 kilo kalau pakai plutonium. 0,5 kilo bisa digunakan untuk menerangi kota Jakarta. Energinya selama bisa 5 jam kali. Kalau plutonium ya. Ya. Soal radiasi nanti diatur. Itu yang bikin bom nuklir kan itu radiasinya hebat kalau terjadi kebocoran. Teknologi akan bermain. Tapi apa boleh buat, itu yang akan terjadi. Jadi tinggal listrik, nggak usah lagi cari minyak tambah lama tambah mahal. Atau nanti cari model-model yang lain. Dan itu nggak usah terlalu pusing. Kita sudah lama mati, udah lahir jadi apa nggak tahulah. Syukur jadi manusia seperti cerita tadi. Kalau lahir jadi kepiting bagaimana? Jangan tertawa pandang enteng kepiting. Saya suka tanya, kalau anak kepiting di mana kepalanya? Ayo, sudah pernah makan kepiting belum? Sudah pernah lihat? Jadi anak kepiting di mana kepalanya?
Ngomong aja gampang dikira itu segampang itu. Kasih teka-teki dalam khotbah ini. Tapi ini kan bukan khotbah tanya jawab. Sudah makan kepiting. Anak kepiting kepalanya di mana? Hah? Bukan. Ini lupa, ini bahasa Betawi. Anak kepiting ya kepalanya di ketiak, di piting kok kepalanya. Nah, tapi kan saya kan pinter, bicara juga kepiting yang dimakan dulu. Baru tanya anak kepiting di mana kepalanya. Orang tuh bingung di mana. Ya di piting kepalanya, ya di ketiak gua lah. Hayya. Tuh ketawa kan. Jangan terlalu serius ya. Baiklah, saya sendiri yang mengakhiri ceritanya. Ya mudah-mudahan pembicaraan kita tentang Dhamma tadi ada manfaatnya bagi Anda sekalian untuk bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bahagialah kita hidup di dunia ini. Akhirnya selamat malam, Namo Buddhaya.